Halo, selamat berjumpa dalam pertemuan yang ketujuh bagi para pasis ANT2 untuk pelajaran olah gerak kapal. Jadi kita sudah masuk di pertemuan ketujuh. Adapun pertemuan ketujuh ini akan membahas tentang mungkin takbut dan pandu. Kira-kira isi daripada pertemuan 7 itu mengenai takbut. Oleh karena itu, marilah kita lanjut untuk bahan ajar yang pertemuan ke-7 ini. Di sini disebutkan kapal dan interaksi kapal dan takbut atau kapal gandeng. Tak dalam olah gerak kapal yaitu jenis kapal yang dilayani, mungkin tanker, mungkin peti kemas, terus jumlah kapal yang ada di sekitar bagaimana di pelabuhan itu, umpamanya di Tanjung Priok, di dalam ataupun di luar, keadaan lingkungan, arus, angin dan sebagainya, keadaan navigasi, ya bahaya-bahaya navigasi, mana yang dangkal, mana yang banyak rintangan dan sebagainya. Ya, maka ukuran dan jenis takbut yang tersedia ya tentunya untuk masa sekarang takbut memang untuk olah gerak, memang takbut untuk membantu kapal olah gerak, bukan takbut untuk menggandeng atau orang biasa menyebut bertak, ya, takbut untuk di pelabuhan untuk tujuan membantu sandar lepas dari kapal-kapal yang ada. Berikutnya pertimbangan fiskal, bagaimana pembayaran mengenai takbut itu. Berikutnya pengalaman praktek atau tradisional yang pernah terjadi dari ya tentunya di pelabuhan-pelabuhan besar, para kru kapal kapal takbut sudah pengalaman dalam membantu olah gerak kapal-kapal. Ya, pada waktu dulu ya pernah yang saya mengalami, ternyata takbut yang digunakan bukan harbor tak tetapi towing tak, sehingga mengalami kecelakaan takbut itu waktu menarik kapal tanker putus tali dan tenggelam. Ini yang pernah saya alami. Nah, baru tingkat pengalaman pribadi yang terlibat, bagaimana pengalaman para kru, nakoda dan anak buahnya di takbut itu sangat menentukan bagus atau sesuai apa tidak tujuan daripada takbut itu untuk membantu olah gerak. Jadi ini adalah beberapa poin yang harus dipertimbangkan mengenai takbut ketika membantu menyandarkan kapal di suatu pelabuhan. Karena pernah terjadi sebuah takbut tenggelam ketika membantu nyandarkan suatu kapal, karena kurangnya pengalaman, dan takbut itu memang bukan harbor tak tapi towing tak, takbut yang didesain, dirancang untuk menunda tongkang, baru dipakai untuk membantu menyandarkan kapal, sehingga demikian rupa mengalami kecelakaan, takbut itu tenggelam. Dari nakoda sampai anak buahnya pun mungkin pengalaman
dalam membantu olah gerak kapal bukan tujuan utama daripada takbut itu, karena memang takbutnya takbut untuk menggandeng tongkang, bukan untuk membantu sandar lepas dari suatu kapal. Baiklah, kalau kriteria takbut untuk membantu olah gerak sudah saya sebutkan ini, maka saya lanjutkan. Kategori dari takbut ada konvensional takbut, ya ini tadi, tali gandengnya pun ada di tengah-tengah, sehingga kalau ketarik sangat mungkin kapal itu akan terbalik, ya terbalik. Ya seharusnya diberikan tali seperti ini, sehingga titik tempat penarikannya pun ada di belakang, bukan di tengah-tengah kapal, sehingga kalau ketarik, keseret oleh kapal akan miring dan tenggelam. Ya, ini yang konvensional. Kalau traktor, ini yang kemungkinan takbut ini bisa bergerak dalam segala arah dan tempat titik penarikannya ada di belakang, bukan di tengah-tengah. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir ini adalah azimutat, artinya memang sudah dirancang takbut ini digunakan untuk membantu sandar lepas kapal di pelabuhan, jadi bukan untuk menggandeng tongkang. Maka tali gandengnya pun ada di depan. Ini ada gulungannya, sejauh mana tali itu harus digunakan, sepanjang apa, bisa di area dari anjungan kapal ini. Jadi bukan orang yang menarik, tapi menggunakan windlass yang bisa dioperasikan dari anjungan kapal takbut ini. Ya, ini contohnya. Jadi azimut taklah yang paling tepat digunakan untuk membantu olah gerak kapal di pelabuhan. Nah, ini yang multipurpose, yang serbaguna takbut, bisa untuk bantu nyandar lepasin kapal, bisa untuk pemadam kebakaran, bisa untuk membantu mengatasi polusi dan sebagainya, bisa nyemprot untuk di laut, nyemprot chemical untuk menetralisir tumpahan minyak di laut apabila terjadi tumpahan minyak, ya, atau bisa juga dipakai untuk memadamkan kebakaran kapal, ya, dengan ini dipasang juga gantoret yang bisa nyemprot air ke kapal yang sedang terbakar. Ini yang serbaguna, yang takbut yang paling serbaguna, bisa dipakai segala tujuan. Bisa juga mengantar jemput kru dari darat ke, ya biasanya di offshore drilling, di pengeboran di tengah laut. Kira-kira demikian. Ini konvensional, jadi gancunya ada di sini, sehingga kalau ketarik oleh kapal miring dan tenggelam. Ini yang pernah terjadi. Ya. Lain dengan ini ada di belakang, sehingga titik tariknya ada di sini. Kalaupun keseret oleh kapal besar, keseretnya mundur, bukan di samping kalau di sini, sehingga akibatnya takbut tersebut bisa tenggelam. Nah, inilah yang azimut ada di depan. Panjang pendeknya tali bisa diset dari anjungan oleh nakoda kapal takbut ini. Ya, jadi secara otomatis bisa diatur panjangnya tali gandengnya yang ini. Ini nanti dipasang ke kapal, mau panjang seberapa, bisa di bob, bisa di area. Operate dari anjungan, sama dengan
menggerakkan mesinnya maju mundur, kemudi, kiri kanan, ya semua dari anjungan. Tugboat azimut inilah yang memang didesain untuk membantu olah gerak kapal-kapal besar di suatu pelabuhan. Ya, ini azimut yang tadi contohnya ini talinya ada di depan ini. Ya, kira-kira gitu. Jadi bisa bergerak dengan arah 360 derajat karena dua mesin dan ada bow thruster ini. Nampaknya lebih komplit. Kapal ini bisa 360 derajat arahnya untuk bergerak menarik kapal. Ini contoh ya tugboat yang keseret. Umumnya yang tugboat konvensional tadi ini, yang di depan, yang di belakang ini. Ya saya ada menyajikan juga ya tugboat yang tenggelam ketika keseret kapal, ketika kapal itu STS lepas dari mothershipnya, keseret oleh kapalnya sehingga tugboatnya tenggelam. Terjadi di Tanjung Priok. Ini contohnya dikasih gup ini, tali ini di sini sehingga kalau keseret tidak terbalik ke samping. Ya, kalau keseret ya ketarik saja mundur, tidak terbalik tugboat ini. Ini iring-iringan ya menggunakan tugboat iring-iringan, tugboatnya mungkin lebih dari satu, ada 3 ini ya, ini di depan ya, ini saya kutip dari buku Ship Handler ya. Gambar ini saya kutip dari buku Ship Handler ya. Ini sama, bisa juga untuk dorong, bisa juga menarik ya. Ya ini yang nempel di lambung kapal. Ya ini juga sangat berbahaya kalau ada kemungkinan keisep oleh kapal besarnya sehingga tugboat tersebut tenggelam. Nanti ada contoh reaksi antara tugboat dan kapal, apa yang terjadi ya, nanti akan saya tunjukkan. Ini di belakang ya, ini terlalu mepet, bisa saja ini keisep oleh kapal besar akhirnya tenggelam ya, bisa terjadi demikian. Ini sama tadi ya, working azimut ya, yang di belakang tugboat azimut ya. Kalau azimut ya enggak masalah, dia bisa bergerak dengan segala arah ya, 360 derajat dorongan maupun tarikannya, kira-kira demikian. Ini iring-iringan, 3 tugboat di depan, 3 tugboat di belakang ya. Ini kelihatannya tugboat konvensional ya, kira-kira demikian. Nah, ini gambar nyata, foto ya, kapal yang dibantu oleh 4 tugboat untuk masuk di dalam suatu pelabuhan untuk sebuah tanker ya. Sangat mungkin terjadi demikian. Sebagai contoh, pada awal pertemuan pertama saya sudah menunjukkan olah gerak di Cilacap ya, dengan 4 tugboat membantu kapal tipe G 85.000 ton DWT sandar lepas di pelabuhan Cilacap misalnya. Nah, ini salah satu pelabuhan dibantu dengan 4 tugboat. Ya, antara pandu, pertukaran informasi antara pandu dan nahkoda. Ya, ini ganjal ini maksudnya bolet ya, tonggak ini bolet. Ya, bolet yang mana yang dipakai. Berapa SWL-nya? Biasanya kalau dalam SM Code sudah ditulis di deck SWL-nya.
lambung yang dipakai untuk dorong biasanya diberi lukisan tanda di lambung kapal itu. Yang keempat, penggunaan tali tambat kapal sebagai tali penarik tidak disarankan karena kekuatan mungkin tidak sesuai dengan gaya tarik kapal tunda, dan oleh karena itu dapat membatasi kinerja kapal tunda itu. Ya, yang benar tali dari takbut yang sudah digulung di depan, bisa di area dan di ibop sejauh mana panjangnya yang ini, ya. Fitur khusus apapun, yaitu baling-baling pit yang dapat dikontrol, ya. Ini tentunya kalau pit propeller tidak usah mengubah gerakan mesin, tetap putarannya hanya baling-balingnya yang daunnya bisa berubah. Umumnya kayak sekoci itu menggunakan pit propeller, ya. Ini mengenai contoh fitur khusus dari suatu takbut atau kapalnya bisa menggunakan pit propeller. Jadi yang berubah bukan putarannya untuk maju mundur, yang berubah arah daun baling-balingnya yang dirubah-rubah dengan tenaga hidrolik sehingga bisa maju mundur. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya saran seorang pandu kepada nakoda, ya, posisi penjemputan di samping di peta sudah terlukis, pandu mungkin minta dijemput di sebelah mana, ya. Itu ada komunikasi antara nakoda dan pandu. Berapa jumlah kapal yang takbut yang digunakan? Kalau peraturan di Indonesia tergantung daripada panjang kapal, ya. Panjang kapal 71 lebih harus memakai pandu. Nanti ada kriterianya, panjang sekian, takbutnya sekian, tenaga kudanya sekian, ya. Nanti ada, saya tunjukkan. Jika mengawal gaya tarik maksimum yang tidak dihasilkan kapal tunda pada kecepatan pengawalan, ya. Tentunya ini ketika iring-iringan berapa kecepatan tenaga maju penuh, maju pelan, ya, sehingga menyesuaikan dengan kapalnya. Kecepatan maksimum yang direncanakan untuk lintasan dan kecepatan maksimum kapal tunda, ya. Ini tentunya untuk iring-iringan, ya. Cara yang digunakan untuk memasang skrup baling-baling dan melepas tali penarik kapal tunda, ini cara yang digunakan untuk, jadi sebenarnya skrup ini terjemahan harafiah, ya. Ya, mungkin maksudnya ini adalah mungkin putaran baling-baling maksudnya, ya. Larangan penggunaan garis titik turun tertimbang, ini terjemahan persis dari internet ini, ya. Dan selanjutnya, ya, ini tidak terlalu bagi seorang nakoda yang sering masuk di suatu pelabuhan, tentunya, ya, saran-saran pandu yang seperti ini tidak setiap saat harus diberikan kepada nakoda. Tentunya, ya, saat-saat tertentulah pandu memberikan masukan kepada nakoda, ya, artinya tertentu ketika kapal itu baru pertama kali masuk di suatu pelabuhan, ya, apa yang diinginkan pandu menurut kebiasaan yang ada di pelabuhan itu semua disampaikan. Ini saya terjemahkan dengan
Google ya hasilnya seperti ini, tentunya kurang pas kalau menurut saya. Mungkin lebih mengerti kalau ditulis dalam bahasa Inggris. Ya, biasa apa yang harus disampaikan seorang pandu kepada seorang nakoda. Pertukaran informasi pandu dan takbut juga ini hanya dilakukan ketika pertama kali seorang pandu bertemu dengan takbut itu. Tentunya tidak setiap sandar lepas antara nakoda takbut dan pandu sudah berpasangan, ya tentunya tidak perlu tiap pertemuan secara formal dilakukan seperti ini. Ya, semua komando perintah bisa disampaikan menggunakan PHF, komunikasi antara nakoda takbut itu dengan seorang pandu, apa yang diinginkan kalau ada sesuatu yang istimewa. Ya, ini beberapa contoh ya yang saya kutip dari internet dan saya translate gunakan Google. Ya, kira-kira demikian. Nah, ini menurut Bridge Procedure Guide, ya ini nakoda yang bertanggung jawab dipantu oleh pandu dan perwira jaga. Ya, nanti ada pengamat, ada helmsman, jurumudi yang memegang kemudi kapal. Ya, ini menurut Bridge Procedure Guide dijelaskan seperti ini. Jadi nanti yang berhubungan dengan pihak luar adalah pandu, ya dengan pandu lain, dengan yang menangani tali-tali, ya ini mungkin bisa mooring gang, ya baru ada mooring boat yang menerima tali-tali untuk dikaitkan di bolet di darat. Takbut ya yang mengatur mengenai lalu lintas kapal di pelabuhan itu baru mungkin port state control, ya port control. Ini semua nanti yang menghubungi adalah pandu. Ya, nakoda merintahkan kepada pandu, pandu menghubungi apa saja yang pihak lain yang diperlukan oleh pandu. Ini menurut Bridge Procedure Guide. Ya, jadi nakoda, perwira jaga, pandu. Ya, kalau di Anjungan ada jurumudi, ada lookout, ya panjerwala bahasa Indonesianya, mungkin itu baru pandu yang hubungi pihak luar ini. Kira-kira demikian. Jadi ini sudah umum di mana pelabuhan sistem urut-urutannya dalam komunikasi seperti itu. Ini contoh takbut yang sedang iring-iringan menarik di belakang. Ini iring-iringan di belakang. Ya, ini menarik di belakang. Ini yang di depan ada dua. Ini satu kapal, dua takbut, depan dan belakang. Ini sedang mendorong dua takbut, tanker. Ini banyak tanker sedang memutar di tengah laut, ya, dengan depan dan belakang. Ya. Ini kelihatannya mau mutar merubah haluan kapal. Nah, ini takbut yang digunakan standby di belakang ketika kapal itu di single point. Ya, olah gerak ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang keberapa, pertemuan yang sebelumnya, ya, mengenai olah gerak single point mooring boat, ya, single point mooring suatu tanker, ya, ini dengan SBM, single point mooring, ya, kira-kira gitu. Ini takbutnya di belakang standby.
takbut yang standby. Peraturan mengenai jumlah takbut umumnya tergantung dengan displacement-nya. Makin besar displacement kapal itu, tentunya jumlah takbutnya akan lebih banyak dibandingkan displacement yang lebih kecil. Panjang kapal seluruhnya, length overall, ya, jadi makin panjang makin banyak takbut yang dipakai. Untuk di negara kita umumnya peraturan negara menentukan jumlahnya dan tenaga takbut berdasarkan length overall, berdasarkan panjang seluruh kapal. Nanti ada keputusan menteri untuk di Indonesia yang akan saya tunjukkan di sini juga. Ada yang berdasarkan syarat, draft makin besar, ya jumlah takbutnya ya tentunya tenaga maupun jumlahnya akan lebih besar, ya kira-kira gitu. Untuk itu inilah salah satu contoh keputusan Menteri nomor 24 tahun 2002 di Indonesia, ya, jumlah takbut ini 1, 2, 2, 2, 3, ya, tergantung dari panjangnya kapal. Ini panjang kapal 71 sampai 100 cukup satu takbut dengan horsepower 800 tenaga kuda, ya. 101 sampai 152 dengan tenaga kuda 1600, ya. 151 sampai 202 dengan tenaga kuda 3400. 201 sampai 300 ini umumnya PLCC minimum 2 dengan tenaga kuda 5000 horsepower takbut itu, ya. Jadi nanti peraturan di Indonesia banyaknya takbut tergantung dari panjangnya kapal, ya. Inilah aturan yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, ya. Ini takbut, ya. Makanya kalau di Cilacap itu sampai 4, ya, artinya lebih dari minimum, ya. Kapal yang panjangnya 200 tidak hanya 2, mungkin ada 4, ya. Jadi ini adalah syarat minimum, ya, di Cilacap yang kemarin di pertemuan satu saya tunjukkan takbutnya jumlahnya sampai 4, ya, kira-kira demikian. Berikutnya interaksi antara kapal tunda dan kapal yang ditunda. Apa interaksinya? Ini contohnya. Diingatkan jangan sampai takbut ini terlampau dekat dengan kapal ini sehingga terisap dan akhirnya tenggelam. Ini ketika iring-iringan seperti ini, takbut makin cepat ke depan, makin cepat, ya, di depan ternyata ketarik sehingga kemudi takbut pun tidak mampu untuk menghindari tarikan dari kapal yang besar ini, sehingga akhirnya takbut berada di depan haluan kapal dan akhirnya kedorong oleh kapal yang besar dan akhirnya takbut itu tenggelam, ya. Ini suatu teori yang saya peroleh dari suatu buku Ship Handler tulisan Kapten R.W. Rowe, ya. Ini saya kutip dari situ. Dari pengalaman saya sendiri berlayar, belum pernah saya melihat kejadian seperti ini, tapi ini suatu peringatan dari suatu teori. Ketika iring-iringan antara takbut dan kapal besar jangan terlalu besar, baik itu di depan maupun ini yang di belakang. Ini juga jangan terlalu dekat, nanti kalau terlalu dekat terisap dan akhirnya tenggelam, ya. Ini yang disarankan, dianjurkan oleh Kapten Rowe, ya, dalam buku Ship Handler
Ya, kira-kira demikian. Ini saya kutip teori dari buku, bukan dari pengalaman. Ya, kira-kira demikian. Oleh karena itu, hati-hati ketika iring-iringan dengan takbut, ya, jangan sampai terjadi malapetaka, takbutnya terisap dan akhirnya tenggelam, ya. Oleh karena itu, untuk pertemuan yang ketujuh ini saya stop sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan dalam pertemuan yang ke-8. Terima kasih atas perhatian Anda.